Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini utamanya tentang pesan cinta dari kekasih yang akan datang. Jadi, ini kekasih baru yang bakalan datang dalam hidup kamu, atau orang baru, cinta baru yang akan datang. Dan ini pesan cinta dari dirinya. Kita bakal lihat ini nanti pesan cintanya apa. Sebelumnya aku bakal lihat energi kamu dulu, lalu energi orang itu dan dia siapa, lalu pesan-pesannya yang bakalan dia sampaikan ke kamu, atau how you going to be treated di dalam hubungan ini. So, ini pick a card reading, harus godain intuisi untuk memilih. Aku cuma ngasih dua pilihan karena ini connection antara dua orang manusia. Jadi aku spesifikkan hanya dua pilihan saja. So di sini ada pilihan pertama, ada lapis lazuli atau kertas yang warna hijau, atau di sini kertas yang warna kuning, pilihan kedua rose quartz. Jadi fokusin sama pertanyaannya, pesan cinta dari kekasih yang akan datang. Dan kamu juga harus bisa latih intuisi ya. Jadi bisa pilihnya dengan nanti ada suara, atau suara untuk pilih ini, pilih itu, atau there's salah satu pilihan yang memanggil, atau misalnya dari angka 1 atau 2, division kamu mendapatkan itu, atau dari batu-batu, atau salah satunya latihan untuk datang ke aku, visualisasikan datang ke aku, dan nanti aku akan kamu nanya nih pertanyaannya, bisa kamu nanti akan yang milih sendiri yang mana, atau aku yang nunjukin, oke? Okay? Itu salah satunya seperti itu. So, tarik nafas, tahan, hembuskan. Untuk kalian yang mau claiming energi healing dari setiap video, just pick one of this card, one of this pilihan. Nanti kamu bakalan nonton dari awal sampai akhir untuk claiming energi healingnya. Tapi kalau misalnya kamu mau nonton dua-duanya juga nggak masalah, karena proses healing orang itu kan beda-beda. Tapi kamu niatin dulu awalnya untuk bisa releasing apapun yang alasan kamu butuh healing itu apa, terus baru ganti dengan energi positif yang aku berikan. So, kalau kamu nanti ngerasa ngantuk, mau tidur, nikmatin aja, karena itu prosesnya healing seperti itu. So, kalau misalnya kamu mau butuh waktu untuk memilih, bisa pause videonya, tapi sebelumnya aku bakalan disclaimer dulu. This is going to be collective reading, dimana collective reading itu diperuntukkan untuk banyak orang, bukan hanya untuk satu orang atau dua orang. Butuh kedewasaan, butuh kebijakan dalam menelaah informasi-informasi yang aku berikan. Jadi nanti contohnya kadang-kadang aku suka ngomongin soal hal yang secara harafiah seperti itu, ada juga yang mesti ada metafora-metafora atau kiasan. Jadi harus bisa diproses, diaplikasikan ke dalam hidup kamu secara realita. Kamu harus tahu dulu realita kamu seperti apa. Dan yang namanya collective reading di YouTube seperti ini diperuntukkan untuk fun-fun, diperuntukkan untuk happy-happy. Jadi kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara serius dan dibuatkan untuk dirimu saja, itu mesti personal reading. For orang-orang itu beda-beda ya kecocokannya sama tarot reader. Yang penting kayak personal reading itu istilahnya harus sesuai sama entah panggilan hati kamu. Jadi don't come dari dasar yang desperate. Jadi kamu gak akan dapat pertanyaannya malah. Bahkan kalau misalnya tarot reader itu biasanya hanya untuk membantu, untuk bisa entah membantu sebuah pintu yang terkunci, nanti kamu sendiri yang explore. Seperti itu. Jadi harus kebijakan itu harus ada. Dan kita langsung mulai aja karena aku juga penasaran. I'm going to also pick one of this. Cuman kalau aku biasanya nanti kayak 2 hari setelah aku post baru aku pilih. Jadi ini pilihan pertama, pilihan kedua. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Kalau misalnya kamu dengar suara aku agak bindeng, agak serak, karena memang sedang mampet hidungnya. So, just enjoy the video. Kita pause videonya dulu. Nanti kamu misalnya mau request dibuatkan ini secara general, terserah, tinggal ngomong aja di bawah, komen di bawah. Kalau misalnya ya aku langsung mulai aja deh, ya kebanyakan ngomong.
Oke, langsung aja. Ini pilihan pertama. Aku bakalan lihat dulu tentang energi kamu. Baru nanti kita lihat tentang energi orang itu, dianya siapa. Oke? There is great guide, angel if power out like cat and graces. Say may go second speak the truth. Give permission and protection to certain people who watch this video. Say may go second speak the truth. Give permission and protection to certain people who pick the lapis lazuli or choices number 1 or the green paper. I want to know about their current energy right now. Their current energy right now. I just need 2 cards. Aku ngelihat kamu orang yang sensitif kalau dari sini. Ada yang intuisinya juga lagi menyala-nyala, lagi bekerja dengan keras ya untuk bisa menentukan keadaan. Ada earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini aku ngelihatnya kamu orangnya saat ini keadaannya lagi penuh dengan optimisme. If you see di sini pegang pentakel ya, di sini ada beberapa dari kalian orang yang boros dalam pengeluaran, kadang-kadang suka spending money untuk hal-hal yang gak penting karena lucu gitu. Be mindful aja tentang apa yang harus kamu purchasing, apa yang harus yang kamu beli atau yang tidak harus dibeli. Terus di sini ada Ace of Pentacle, itu orang-orang yang lagi penuh dengan aku untuk ngelihat ke finansial atau ke karir lagi membara banget lah, lagi menggebu-gebu. Di sini ada rezeki yang akan datang ke dalam hidup kamu. Cuman dari Ace of Pentacle adalah orang-orang yang secara fokusnya lagi ke karir atau finansial. Aku ngelihat di sini penuh dengan happiness. Kamu juga orang yang positive vibes-nya kerasa ya. Terus di sini ceria, ada yang cheerful, ada yang lagi positif banget ke pemikirannya. Kalau kamu lihat di sini belakangnya ada matahari, istilahnya okay, aku percaya my future is going to be bright. Jadi kamu percaya kalau misalnya masa depan kamu itu bakalan warna dan lebih cerah. Terus kalau dari Page of Pentacles sendiri ada yang memanifestasikan sebuah keberuntungan atau sebuah jalan atau sebuah peluang soal finansial atau karir. Aku ngeliat dari sini, you know where you're going sih sebenarnya. Orang yang very helpful, kalau aku lihat ya, suka ngebantu orang. Baiknya tuh karena ketulusan. Cuman aku bakalan konfirmasi dulu ya dari sini tentang your energy right now. There's great guide, angel with power out like Arthur. Tell me about the people who pick lapis lazuli energy. Kalau aku ngomongin soal zodiak, bukan berarti zodiaknya itu. Ada sun, moon, rising, Venus, Vedic rising, dan chart-chart lainnya, dan sifat. Nah, sifat dari Earth ini kan very grounded. Jadi kalau aku lihat kamu orang yang kalau melakukan sesuatu tulus, terus juga orang yang sebenarnya nggak ngoyo ya, nggak terlalu punya ambisi yang sampai membara untuk akhirnya merugikan diri sendiri, enggak. Cuman aku masih lihat kamu orang yang bisa mengontrol ego kamu. Terus dari sini aku juga ngeliat orang yang cukup puas dengan apa yang kamu punya. So aku bakalan confirm about your energy, the people who pick lapis lazuli energy right now. Okay, I'm gonna take this. Hangman, deep down inside, ini kan mau masuk ya, jadi deep down inside kamu orang yang agak pasif, gampang untuk puas. Cuman you creating atau kamu bertemu sama permasalahan itu aja, limbo. Okay, every year kalau aku lihat ngerasa, contoh ya, ini kayak pilek musiman, kayak aku. Pileknya selalu datang, sama kamu ada permasalahan yang selalu itu aja every year. Coba untuk bisa diperhatikan dulu. Permasalahan itu datang bukan karena memang fasenya harus datang, enggak. Berarti memang kemarin belum selesai gitu. Entah ada masa lalu yang harus selesaikan, entah apapun itu ya yang memang harus selesaikan. The Hangman di sini energi orang-orang yang pasif, yang lagi banyak dalam keadaan pasif tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain, nggak. Cuman dari harapan untuk
menghadapi si permasalahan ini, si limbo ini, aku ngelihatnya kamu nggak terlalu apa ya, ya udahlah gitu loh, ya diudahin aja gitu, bukan dihadapin atau aku harus selesai nih, nggak, karena kamu fokusnya ke hal lain. So di sini ada orang-orang dengan energi Pisces dan Leo. Sebenarnya kamu orang yang berani, cuman kalau ngomongin soal permasalahan tadi, entah ini spirituality, entah ini ngomongin soal the truth, yang benar-benar truthnya agak diem aja kamu di sini. Hangman itu lagi banyak keikhlasan, kepasrahan juga. Cuman ini ada beberapa dari kalian yang intuisinya juga emang lagi ya ada yang ngalamin spiritual awakening lagi. Ada juga yang memang lagi diasah banget secara spirituality-nya. Cuman oke, ini beberapa dari kalian ada yang bekerja di creative industry atau art, ini lagi block, ada yang ngeblok, ada yang karena terlalu fokus sama material things ya di sini. Atau memang vice versa, karena this is collective reading, emang lagi jalan banget sih kreatif energinya. Cuman there's knowingness, kamu kayak tahu tentang sesuatu hal, kalau everything works as it is, semua ini jalan yang di atas, kamu tinggal jalanan aja. Ada pemahaman soal seperti itu gitu. So this is your energy. Aku bakalan kasih saran dari Oracle card. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses, I will say my good so can speak the truth. Message for the people who pick Lapis Lazuli. Ada beberapa dari kalian yang menutup apa ya, bisa dibilang kecemasan yang paling dalam ya. Nanti ditutup dengan kebahagiaan atau smile on your face. Cuman kalau aku lihat ini udah waktunya buat bener-bener hadapin sih. Ada Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have power. Jadi you don't need validation, kamu gak butuh validasi dari orang lain kalau kamu tuh punya power. Sebenarnya kamu punya power sendiri, kamu punya kekuatan sendiri di dalam diri kamu. Cuman kadang-kadang keraguan kamu itu bahkan yang akhirnya ngebuat powernya tuh semakin redup. Ini disuruh untuk balik ke kekuatan diri kamu sendiri. Kamu harus percaya, harus nyadar kekuatan kamu di mana. Di sini ada fire di dalam dada nih, di depan dada. Jadi sebenarnya dari dalam inti diri kamu sendiri sudah punya kekuatan itu. And then tinggal balancing antara your heart chakra atau cinta-cinta yang bisa kamu berikan atau yang datang ke dalam hidup kamu. Because I see there's a lot of green energy in here. Sebenarnya kamu beruntung loh, gitu. Percaya kalau kamu beruntung. And then aku bakal lihat tentang energi orang tersebut. Kok serius jadinya? Aku bakal lihat tentang who is that person, kekasih yang akan datang. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses, tell me about next lover that will come to Lapis Lazuli, the people who pick Lapis Lazuli or now choices number 1 life. Who will come to your life? Ada the Temperance. This is person, energinya seperti apa? Six of Wands. Oke, dia bukan orang yang terlalu asing dalam hidup kamu ya, but I see di sini udah ngeliatin dari jauh sih. Ada circle atau lingkungan pertemanan yang sama, gak jauh-jauh orangnya. Who is this person that will enter your life? Okay, there's a Fool in here. Your power di sini yang bakalan attract that person ya, yang bakalan narik orang ini. Cuman kalau aku lihat di sini ada the Temperance, you can be dealing with Sagittarius. Di sini ada Aries, Leo. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, tapi juga ada the Fool, is Scorpio and Aquarius. Very adventure person, orang yang sedikit childish, agak reckless, orangnya juga innocent sebenarnya, baik, tulus gitu orangnya. Ada yang lagi after breakup ya di sini dari the Nine of Wands sendiri. Oke, aku rapihin dulu sebentar. Oke. Aku ngelihatnya orangnya cukup pembawaannya damai.
pembawaannya cukup damai. Terus aku juga ngeliat di sini very balance ya orangnya. Jadi sisi positif and negatifnya balance. Orangnya lagi dalam keadaan ini kan wounded warrior. It means dia pernah punya pengalaman soal percintaan yang kayak entah kandas atau memang dia sangat kecewa. Jadi lagi di fase dimana aku nggak mau mengalami permasalahan yang sama di ke depan. Ada sedikit possessiveness, ada sedikit obsessiveness di sini. Dari The Four of Pentacle, orang yang terbiasa untuk creating memories. Entah dia suka foto-foto, entah dia suka pokoknya snap something lah. Jadi dia suka nge-keep memory itu secara visual. Aku juga ngeliat orang yang very melankolis ya kalau ngomongin soal memory. Terus aku lihat di sini dia tipenya secara finansial atau karir ada kesuksesan, cuman dia bukan tipe orang yang kayak sombong showing off I have this kind of success in my life gitu. Dia nggak gitu. Dari The Three of Wands sendiri dia punya tanggung jawab hidup. Kalau misalnya tanggung jawabnya apa, ini bisa ekspektasi keluarga dan segala macam lah. Cuman dari Three of Wands sendiri aku tuh kalau di sini kayak konfirmasinya kebanyakan that person already know you, kayak dia udah kenal sama kamu sebenarnya, udah tahu tentang diri kamu, makanya dia sudah menargetkan. Dari The Fool sendiri dia kan ada sedikit naiveness atau childishness, cuman kamu bakalan ngelihat orang ini entah selalu sama satu temennya dia atau memang iya dia nggak pernah sendiri gitu. Walaupun di sini ada temperance, cuman dia ini sisi private-nya dia kalau misalnya di rumah atau di ya tempat-tempat private dia bisa jadi sosok yang istilahnya punya wisdom lah. Cuman kalau di pertemanan dia terlihatnya cheerful, terlihat naif. Aku bakal lihat dari sini ya. Pesannya, I'm secretly in love with you every second and every hour and every day. Jadi dia tuh diam-diam sudah bisa ngincar kamu, udah diem-diem. Dan kalau secretly in love with you tuh apa yang dia rasa dia gak bakalan showing off. Jadi dia gak bakalan nunjukin dia punya rasa sama kamu. Aku udah ngelihat dia itu udah saving entah foto kamu, entah kamu suka post di sosial media, dia juga suka ngeliatin sosial media kamu. Cuman dia ngelakuin itu diam-diam. Aku bakalan konfirmasi dari tarot deck lain tentang siapa orang ini. Okay, this spirit guide angel divine power like that. So tell me about who is this person? Who is this person that secretly in love with you? Okay, this is person. Ada the lovers. Kalau dari segi fisik kamu juga bakalan apa ya? Kind of like this person. Ada beberapa kriteria tentang pasangan di dia tuh ada. Kalau di orang ini ada perbedaan. Ini ada emotional connection antara kamu sama dia. Jadi kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan atau vice versa. Dari The Moon sendiri kamu bisa dealing sama Pisces. Cuman dia adalah sosok orang yang tidak menunjukkan dirinya dia sebenarnya seperti apa. Karena kalau dari The Moon it's all about illusion. Jadi dia nunjukin kalau dia nggak suka sama kamu padahal dia suka gitu. Dia bakalan nunjukin kalau dia tuh childish sebenarnya nggak childish. Kayak gitu loh. Orangnya kalau The Moon tuh kayak gitu. Cuman ini bisa ada subconscious koneksi alam bawah sadar di mana kamu sama dia itu terkoneksi pas nggak sadar, ngerti nggak sih? Jadi tanpa kamu sadarin ada sebuah emotional connection yang terjalin. Jadi entah kamu bisa masuk ke dalam mimpinya dia atau dia bisa masuk ke dalam mimpi kamu. Jadi energinya seperti itu. But kalau yang namanya The Moon itu adalah energi orang-orang yang secara intuisi juga bagus ya. Cuman yang di sini ada kegalauan. Kalau The Moon itu it's all about mystery. Dia punya banyak ketakutan. Dia orang yang instingnya bagus. Aku juga ngelihat dari The Moon itu it's all about cycle. Jadi kamu bakalan ngelihat banyak perbedaan. Kamu bakalan banyak ngejudging orang ini kayak punya mood swing lah. Dia mood swingnya tuh mungkin kelihatan parah, tapi ini tuh emang tergantung sama fase bulan. Sometimes dia bakalan oh I'm so happy gitu loh. Sometimes dia kayak bakalan kelihatan
aduh deep banget, aduh misterius banget gitu loh. Terus di sini ada um, akan sadar akan alam bawah sadar. Jadi ini salah satu dari kalian kayak benar-benar sadar akan koneksi ini. Cuman aku ngelihatnya di sini penuh dengan anxiety juga ya, kecemasan soalnya. Karena ada ketakutan. Ini konfirmasi Six of Swords, orang yang baru mengalami sebuah fase moving on. Di sini dari The Lovers, ini bisa dilink sama Gemini juga. Cuman orang-orang kayak gini secara fisik tuh menarik. Jadi entah kamu bisa nilai orang ini player atau orang ini supaya banyak pilihan. Cuman yang namanya energi Lovers secara visual itu sangat menarik, sangat enak dilihat lah gitu. Cuman Lovers itu kalau di sini kayak partnership. Sebenarnya kamu juga merasakan hal yang sama sama orang ini. The Seven of Cups, orang yang suka menghayal. Jadi kalau kamu nanya siapa, aku ngelihat dia punya banyak maunya ya soal kehidupan. Cuman kalau dari sini indecisive juga kadang-kadang suka pelin-pelan. So aku bakalan lihat dari sini sebelum kita masuk ke pesan yang apa yang pengen dia sampaikan ya. Kita lihat dari auranya dulu. There's Spirit Guide, Angel, Evan, Power, like Jesus. Tell me about this person, color, or auranya dia. Ada blue and gold. Just going to take 2. Ada wisdom, dreams, calm, clever, communication, and smart. Orangnya pintar, dia pintar ngomong, dia punya skill komunikasi yang bagus. Dia juga ada beberapa dari mereka yang bisa public speaking juga bagus. Aku ngelihat pembawaannya kalau ngomong juga tenang. Dia ini ada dreams, you maybe kamu mungkin akan melihat orang ini di mimpi kamu atau sebaliknya dia memimpikan diri kamu. Coba di sini ada kedewasaan sebenarnya dari orang ini, walaupun dia bahkan kelihatan kayak childish. Fortune, enlightenment, talents, fame, and strength. This is gold. Financially okay, kalau aku lihat dari lahir dia sudah punya perlindungan secara finansial. Dari enlightenment sendiri, kalau dia lagi kebingungan pasti akan selalu ada jalan keluar. Dia punya talenta yang bagus, fame, punya banyak teman atau populer di kalangan teman-temannya, dan dia punya kekuatan. That's a strength. Aku bakalan lihat, kita move ke sini. Physical trait atau karakter-karakter lainnya. The Spirit Guide, tell me about who is this person. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ada calm voice, suaranya menenangkan. Dari sini ada facial hair untuk kalian berhubungan sama laki-laki, dia punya facial hair. Cuman kalau untuk kalian yang berhubungan sama ke arah feminine energi, aku ngeliat alisnya lumayan tebal. Dari di sini ada smile. Kalau dia senyum itu kayak contagious, menular senyumnya, kayak bikin kita pengen senyum juga. Dan kalau dia senyum tuh ada yang benar-benar apa ya, auranya tuh terpancar banget gitu loh. Free, dia mengutamakan freedom atau kebebasan. Hair, kamu bakal notice banget tentang rambutnya dia, bakalan ada sesuatu tentang rambutnya dia, entah itu indah, warnanya bagus, cute, orangnya lucu. Ada kuning langsat, jadi kulitnya warnanya kuning langsat. Di sini very sexual person, jadi dia orang yang suka hubungan yang sangat intimate ya, secrets. Dia itu penuh dengan rahasia. Bahkan soal perasaannya dia tuh merahasiakan ini. Jadi ini konfirmasi I'm secretly in love with you. Dia tuh diam-diam cinta sama kamu. Setiap hari, setiap waktu dia itu kayak semakin tumbuh rasa cintanya. Put your head on my shoulder. Itu dia adalah sosok orang yang bisa kamu andalkan.
istilahnya. Jadi saat kamu sedih, saat kamu butuh seseorang, dia tuh bisa diandalkan. Bahkan dia nggak bakalan ngejudging apa-apa, dia cuma bakalan memeluk kamu aja. So, aku bakalan lihat pesan apa yang pengen dia sampaikan ke kamu. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God Ingresses, what they want to say, what they want to tell the people who pick Lapis Lazuli. Selain dia itu diam-diam mencintai kamu ya, ada the King of Cups, ada the Four of Wands, the Queen of Wands. Give me one more card. What do you want to say to the people of Lapis Lazuli? Okay. Need one more deh. Pertama, ada satu nih. Kamu sangat menggairahkan bagi dia. Itu yang pengen dia sampaikan. Terus dari the King of Cups, kamu bisa berhubungan sama Pisces, Scorpio, Cancer, atau kamu juga bahkan bisa di-link sama Capricorn, Aries, Scorpio. Cuman dari sini dia menginginkan hubungan yang serius. Dia itu mau memberikan sebuah kehangatan atau rumah lah gitu, bukan secara harafiah rumah ya. Tapi dari Four of Wands sendiri, sepertinya dia bilang gini, sepertinya kamu bakalan memahamiku banget gitu loh. Kamu kayak cerminan diri aku. Dia menginginkan hubungan yang serius, yang berkomitmen. The Queen of Wands itu dia punya gairah dan ambisi yang luar biasa sebenarnya. Cuman kalau dari sini dia mau merealisasikan romansa-romansa yang dia inginkan soal percintaan sama kamu. Dari Ace of Coins, dia mau memberikan kamu sesuatu. Cuman kalau dia mau memberikan sesuatu, dia mau hal yang benar-benar konkret, hal yang bisa terlihat secara tangible. Dari The Tower, dirimu kata dia gini, dirimu itu selain menggairahkan tapi juga membuat hidupku tuh kadang-kadang kacau balau ya. Karena perasaan yang dia punya ke kamu itu mengejutkan. Itu bagaikan petir di siang bolong. Di sini apa yang aku percayai selama ini runtuh tuh gara-gara kamu gitu. I'm sorry alam, karena ini lucu. Terus kalau di sini aku ngelihatnya ada yang menganggap diri kamu tuh bagaikan malaikat gitu loh, kebaikan kamu. Cuman dari King of Cups sendiri, entah kenapa dia tuh merasa dia sangat memahami dirimu gitu. So, ini pesannya. Aku gak mau lebih dalam lagi karena aku masih ketawa ngakak. Aku bakal lihat outcome of the situation. Okay? Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, Malaikat Ingresses, tell me about the outcome of the situation. Ada security, ada the Knight of Wands, sama ada Ace of Pentacles. Nanti ada sebuah tawaran yang akan diberikan. Ini nanti ada sebuah pergerakan. Kalau namanya Knight of Wands itu adalah action. Dia akan melakukan sesuatu ke kamu. Tapi dari Four of Pentacles sendiri, nanti hubungannya tuh bakalan bukan hubungan yang kayak kayak pasangan kayak anak ABG gitu, nggak yang hai aja, tapi ini sesuatu yang slow, tapi ini tenang, ini tuh secure, ini tuh kayak almost ke boring, cuman kayak aman aja, kamu bakal ngerasa aman di sini. Di sini ada sebuah peluang juga nanti ke depannya, cuman balik lagi semuanya tergantung, ini semua di tangan kamu. Pesan untuk hubungan ini, ada release your ex, the time is come to clear your energy. Jadi ini udah waktunya kamu clearing energi kamu dari apapun yang membelenggu di masa lalu. Contoh bukan hanya masa lalu seperti mantan ya, seperti orangnya bukan hanya
nge-remove orangnya, bukan hanya menghilangkan orangnya, tapi juga rasa-rasanya, ketakutannya juga harus dihilangkan. The make effort, great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi untuk kamu merealisasikan mimpi soal percintaan kamu juga kamu harus punya effort dan usaha. Jadi ayolah, harus punya usaha. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau kalau kamu mau dibuatkan secara personal tentang tema yang sama, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, ini bulan puasa, udah pasti aku lalat banget. Thank you for watching, bye. Halo semuanya, untuk yang pilih The Rose Quartz, jadi aku bacakan tentang energi kamu dulu seperti apa, baru nanti kita bacain tentang energi dia dan dia siapa, dan pesan-pesannya apa yang pengen dia sampaikan. So the spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, some say my ghost who can speak the truth, give permission and protection to sister people who pick the rose quartz, or choices number 2 or the yellow paper. I want to know about their energy right now. Ace of Wands. Oke. Kenapa aku terkejut? Karena nomor 1 itu Ace of Pentacles. So banyak keberuntungan ya, banyak kebahagiaan yang menyertai kalian semua. Amin. Dari Ace of Wands sendiri, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Cancer. Dan please, kalau aku ngomongin soal zodiak, itu bukan berarti zodiaknya itu. Ada birth chart di mana ada Sun rising, Venus and Vedic rising, dan sifat dari zodiak tersebut. Di sini fire, dan di sini ada energi Cancer. Jadi orang-orang yang sebenarnya orang kuat, di luarnya kalian tuh tough sebenarnya, tapi di dalamnya sangat sensitif. Ada beberapa dari kalian yang egonya cukup mudah untuk tersulut. Tapi di sini yang namanya fire, kalian orang yang lagi menggairahkan soal kehidupan. Jadi orang yang cukup penuh dengan passion dalam kehidupan ya. Cuman di sini yang namanya Ace of Wands adalah orang yang kreatif. Ada gairah yang tiba-tiba tumbuh tentang sesuatu hal. Entah kamu lagi pengen banget ngelukis, entah kamu pengen banget untuk nyanyi. Jadi ada entah ini bakat baru atau memang bakat yang sudah lama tapi dipendam, itu tiba-tiba muncul. Ace of Wands itu istilahnya sama aja kayak tongkat kehidupan, dimana skill yang kamu punya itu sangat ngebantu kamu untuk sukses. Jadi kamu punya bakat, punya skill yang memang itu datangnya dari dulu, udah ada di dalam diri kamu sendiri, tapi tinggal diasah aja. Ini untuk kesuksesan. Dan di sini ada The Chariot. Ini konfirmasi kalau lagi ya banyak kesuksesan. Cuman yang namanya The Chariot itu kamu punya harapan ke masa depan, dan kamu punya actionnya, kamu punya usahanya untuk meraih itu. Orang-orang yang secara keberadaan itu di blessing sama yang di atas dengan protection untuk meraih kesuksesan. Kamu juga orang yang bisa menginspirasi orang lain. Di sini ada sisi feminine and masculine yang balance, jadi kamu gak bisa mematok ini masculine atau feminine, ini balance soalnya. Dari sini ada ada beberapa dari kalian juga lagi bimbang, aduh kaget gitu, ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup aku, ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup aku atau tiba-tiba aku pengen berubah haluan nih gitu. Ada yang seperti itu. Cuman di sini ada this way and that way. Jadi ada dua jalur sekaligus dalam hidup kamu yang bisa kamu tempuh, atau misal kamu bisa menjalani dua hal sekaligus. Bisa di karir, contoh ya, kamu adalah seorang akuntan tapi kamu juga pengen jadi seseorang pelukis. Kamu bisa jalanin dua-duanya gitu. No problemo. So aku bakal konfirmasi di sini your energy bakalan kayak gimana. Tell me about the people who pick rose quartz energy. Oke, sebelum kita mulai azan, aku buka dulu. So, di sini aku bakal lihat, ada the star, ada Aquarius.
orang yang punya influence yang bagus untuk orang-orang sekitar. Kamu juga sebenarnya kalau dari The Star ini orang-orang yang penuh dengan energi bintang, di mana kamu bakalan dapat recognition atau dapat pamor dalam apapun yang kamu lakukan. Untuk beberapa dari kalian orang yang suka berimajinasi ya. Jadi karena di sini ada berhubungan dengan art, coba kamu harus bisa jangan stuck sama imajinasi. Tapi apapun yang kamu bisa imajinasikan atau visualisasikan itu bisa jadi sesuatu hal gitu. Entah kamu suka nulis, entah kamu bisa ngelukis, atau kamu bisa bikin lagu. Energi apapun itu kamu bisa tuangkan dengan karya. Jadi di sini orang-orang yang mempunyai bakat untuk bisa meluapkan emosional, bukan hanya dari marah-marah atau omongan atau nangis, tapi dari sesuatu hal yang bisa lebih indah lagi. Gitu. Aku bakal lihat dari Oracle card pesan untuk kamu. Dan Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, I represent my ghost who can speak the truth, give permission and protection to certain people who watch this video, or the people who pick the rose quartz message for them. Aduh, suara aku. Thank you. Sacred Self, unleash your spirit, express your gift, dance the sacred rhythm of life. Ini konfirmasi, kamu harus bisa sharing apa yang bakat kamu seperti apa, dan express your gift. Istilahnya gini, orang-orang itu nggak semua individu dalam dunia ini bakatnya beda-beda. Contoh misalnya si A bisa nyanyi, si B bisa nyanyi, tapi suara mereka tuh pasti beda. Ada energi vibrasi dari mereka yang bisa mereka luapkan tuh pasti beda. Jadi semua orang, walaupun misalnya dari lini yang sama ya, tapi ada perbedaan di situ. Di sini ada unleash your spirit. Ini juga bisa salah satu untuk bisa ngerilis jiwa kamu untuk meraih sebuah freedom, kebebasan, dan sudah sacred rhythm of life. Jadi di dunia ini punya ritme yang sakral. Jadi alam semesta itu punya energi atau vibrasi atau frekuensi yang dalam kehidupan orang-orang itu tertentu. Jadi masing-masing punya kayak energi sendiri lah. Coba ikutin alurnya. Oke. Jadi aku bakalan lihat tentang orang itu, siapa, energinya seperti apa. Mari kita lihat. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God and Goddesses, tell me about. Aduh. Who is this person? Who is their lover? Who will come to their life? Who is this new lover for the people who pick the rose quartz? Ada The Star. Sama-sama dengan energi bintang, kamu bisa dealing sama Aquarius, tapi kamu juga berhubungan sama orang yang cukup populer ya. Dia punya teman yang banyak, orang yang suka menghayal. Ini ada yang dari dia punya bakat yang agak mirip-mirip sama kamu nih kalau aku lihat ya. Oke. Di sini energinya The Star. The Star itu orang-orang dengan bakat yang bagus untuk menjadi bintang. Tapi kalau dari The Star sendiri, aku ngelihatnya dia orang yang cukup bersinar, bercahaya. Kayak misal kamu lagi nongkrong di mana atau lagi hangout sama teman-teman, lagi gabung, lagi meeting atau lagi apapun ya, dia itu paling bercahaya lah gitu. Dia bakalan terlihat paling bersinar. Dari The Seven of Cups ini, dia orang yang suka berimajinasi, dia suka daydreaming, dia suka berandai-andai. Kalau aku lihat dari sini, aku ngelihatnya dia adalah orang yang cukup tegaan. Aku melihat di sini
dia meninggalkan sesuatu hal di masa lalu. Dia lagi fase di moving on. Ini agak mirip kayak nomor satu. Fasenya di sini udah apa ya? Kayak gini, orang kan punya masa lalu ya, kayak di percintaan. Dia pernah mengalami sesuatu hal yang mengecewakan, jadi dia meninggalkan hal itu. Cuman dari The Four of Wands sendiri, dia adalah sosok orang yang secara keberadaan itu tidak terlalu asing untuk diri kamu. Walaupun kamu mungkin punya perbedaan sama dia, tapi sangat familiar karena di sini ada cerminan. Jadi sama-sama energi ada star, jadi ada cerminan. Dia mempunyai entah bakat yang sama atau lini pekerjaan yang sama-sama kamu, atau dia memahami pekerjaan kamu, kamu memahami pekerjaan dia. Ada Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Gemini, Aquarius, ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Cuman kalau aku lihat di sini, balik lagi, zodiak itu Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising, dan atau sifat ya, sifat-sifatnya. Cuman kalau aku kayak menghadapi dia nih, dia orang yang pintar untuk ngomong, dia juga pintar untuk menutupi perasaannya dia juga orang yang pintar untuk menutupi rasa sakitnya dia, tapi dia orang yang cukup kuat. Oke, okay? Aku bakalan confirm tentang who is this person, baru nanti kita lihat pesan apa yang pengen dia sampaikan ya. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Genesis. Tell me more about who is this person that will come as the people who pick the Rose Quartz Lover. Oke, dia ini ada salah satu dari kamu, salah satu ya. Kamu pernah dekat sama orang ini tapi dia meninggalkan untuk karir, meninggalkan hubungan untuk karir. Jadi ini kayak ada yang ngegantung tapi balik lagi. Ini untuk satu aja, 1-2 orang. Cuman sisanya ini adalah orang yang aku bilang dia cukup tegaan untuk meninggalkan sesuatu hal. The Nine of Wands, energi the star lagi. Sama energi Justice, orang cukup jujur. Dia itu mengutamakan freedom atau kebebasan. Dia orang yang punya imajinasi yang bagus. Dia nggak menutupi apapun. Kalau dia sakit, dia ngomong sakit. Kalau dia dalam arti gitu ya, kalau misalnya dalam suatu hubungan. Cuman kalau dia nggak deket nih sama orang, dia private banget, dia bakalan nutup. Dia nggak bakalan sharing kalau misalnya aku lagi gini lagi gitu. Tapi kalau dia sudah berada dalam suatu hubungan, itu komunikasi bakal lancar. Terus di sini very compassion person, jadi sangat care banget. Dia punya goal hidup yang pengen dia raih. Terus intuisinya juga oke, bagus, ngikutin jalannya kehidupan. Tapi kalau aku lihat di sini, ini bisa dua grup sekaligus vice versa lah. Kalau dia lagi ada problem, dia tingkat insecurity-nya itu memuncak. Tapi kalau dia nggak ada problem, lagi happy, dia sangat confident sekali. Terus kalau aku lihat di sini, dia bisa jadi seseorang yang yaitu suka musik, atau dia bakalan sharing banyak musik-musik. Dia suka art, dia suka nonton film. Terus di sini juga ada energi kalau dari star itu, entah itu kamu ngobrolin soal zodiak sama dia, tarot tentang dia, astrologi tentang dia. Dia yang jelas suka belajar gitu. Aku melihat di sini dari Justice. Nah, ini kan aku bilang walaupun kamu ada perbedaan sama dia, but balance karena familiarity-nya kerasa. Dia itu kalau lagi nih ada sisi dia yang manja banget ya. Kalau dia ada masalah, dia tuh bakalan lari ke rumah gitu loh, kayak kayak balik ke kandangnya dia. Aku bakal lihat dari sini orang-orangnya dia atau orang favoritnya dia. Tell me about this person, aura, the color of this person. Yang jelas aku ngelihatnya sangat ini ya, illuminated, sangat cerah banget gitu. Ada gold, ada yang suka belajar tentang ya bintang-bintang, rasi bintang dan segala macam. Ini untuk beberapa dari mereka ya. Ada silver.
Jadi sangat cerah banget. Aku tahu tuh karena dari tadi ngeliatin Wara Silver ini kan. Cuman ini konfirmasi. Di sini ada Moon Energy, Enchantment. Dia suka hal-hal yang berbau magic, hal yang berbau luster. Dia suka yang kerlap-kelip. Dia suka menginspirasi orang dan terinspirasi. Dia juga memahami soal dreamsnya dia, atau suka banget belajar tentang rahasia mimpi. Terus di sini suka belajar tentang apapun yang di luar angkasa, outwardly, cosmic, rasi bintang ya aku bilang di sini ada cosmic. Terus di sini ada gold. Ada fortune, alignment, talent. Jadi kalau dia dalam kegelapan atau kebingungan selalu ada jalan keluar. Talentnya bagus banget dan banyak. Dia punya kekuatan dan dari lahir atau memang dia sudah di jalan ditakdirkan untuk mempunyai fortune atau keberuntungan di finansial atau di kebahagiaan kehidupan. So, aku bakal lihat dari sini. Ini bakalan jadi physical traits atau sifat-sifat dia yang lainnya ya. There's spirit guide, angel, divine power, like that. So, tell me about the people who pick the lovers for the people who pick rose quartz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada facial hair, kamu bisa ngelihat dia. Entah kalau misalnya kamu berhubungan sama laki-laki, kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang punya facial hair, jenggot, kumis, brewok atau segala macam. Cuman kalau kamu berhubungan sama perempuan, ini berhubungan sama alis yang tebal. Jadi entah alis atau rambut yang tebal. Very sexual person. Dia orang yang punya sexual appeal yang bagus. Jadi menggairahkan orangnya. Sexual juga, dan dia tidak pernah takut kalau ngomongin soal sexual thing ya. Dia bukan orang yang malu-malu. Family is number one. Ini konfirmasi kalau dia lagi apa-apa pasti balik ke rumah atau lari ke rumah. Dia tuh dekat sama keluarganya dia. Di sini culture-nya juga kental banget. Dia mengutamakan adat istiadat juga. Nih, put your head on my shoulder. Ini dia pertama. Kamu sama dia tuh entah suka dansa atau suka apa ya, dansa tuh kayak goyang lah kalau dengerin lagu gitu. Cuman kalau di sini aku juga ngelihat dia adalah sosok orang yang bisa diandalkan. Kalau aku misalnya lagi sedih, dia bisa gak ngejudge lah. Kamu mau buat kesalahan, mau buat kebaikan, saat kamu lagi down, ya dia cuma bisa stand beside you. Terus ya udah nih, kamu bahu aku nih buat kamu nih, kamu mau senderan mau ngapain ya terserah gitu. Call you, ini orang yang bakalan nelfon kamu dalam waktu dekat. Dia itu suka nelfon, suka berkomunikasi secara langsung. Well groomed, jadi sangat rapi. Dia itu dari atas ke bawah itu sangat rapi, sangat tertata. Cuman yang kamu bakal lihat itu jari-jarinya tuh bagus, rapih, bersih. Kuku-kukunya juga bersih, dari kuku kaki sama kuku tangan juga bersih, telinganya juga bersih. Aku ngelihatnya cara potong rambutnya juga bagus. Built, ini kamu bakal ngelihat badannya dia tuh tegap, kokoh, dine in. Dia tuh bakalan suka ngirimin kamu makanan kayak gitu loh. Cuman ini ada sesuatu yang berhubungan sama makanan yang bakalan cocok banget sama kamu. Kayak nice. Matanya itu mata orang baik. Aku bakal lihat pesannya ya. Apa? Pesan dari dia untuk kamu. I've been watching you from distance. Jadi ini tuh ada beberapa yang aku buat dan aku tuh ngambilnya random. Kayak gini nih. Ini tuh dalamnya isinya pesan semua. Aku ngambil random kan. Dan dia tuh bilang, aku udah memandangmu dari jauh gitu. Aku bakal lihat pesan-pesan apa lagi yang pengen dia sampaikan ke kamu ya. Mana tuh karat-karatnya? Oke. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, like that, and says what else that this person want to say to them.
What else that the people, oh, what this person want to say to the people who pick rose corn? Ada the three of wands. Oke, ini konfirmasi kalau dia memandangmu dari jauh ya. What this person want to say? Ada the wheel of fortune. Strength. Bentar, kenapa aku ketawa? Karena gini. Pertama, kamu itu menundukkan aku, katanya gitu. Jadi apa yang pengen dia sampaikan, kamu memberikan aku kenyamanan, sampai kenyamanan itu tuh seperti kecanduan untuk diriku. Jadi istilahnya apa yang kamu kasih, walaupun kamu nggak banyak effort, nggak banyak usaha, tapi itu buat aku kecanduan. Terus dari the strength sendiri, aku ngelihat di sini kamu bisa berhubungan sama Leo, berhubungan sama Aries, Sagittarius, atau bahkan di sini ada the wheel of fortune itu Sagittarius, Cancer, and Pisces. Ada Scorpio juga. Aku tuh orangnya di gini, mandiri, orang yang pintar, tapi kenapa sama kamu aku jadi bodoh? Aku memandangmu dari jauh. Kamu memutar balikan kehidupan aku, kamu putar-putar kayak istilahnya kayak aku terambang-ambing lah sama ketidakpastian ini. Perasaan aku tuh seperti ini ke kamu, tapi aku banyak keraguan karena ketidakpastian kamu bisa suka sama aku atau tidak. Energinya seperti itu. Dari The Wheel of Fortune. Apa yang dia pengen sampaikan, kamu kamu mendorong aku untuk menemukan jati diri aku. Dan di situ aku merasa ada sesuatu yang kuat antara tarik menarik energi aku sama kamu. Dan dia bilang gini, aku merasakan energi tarik menarik yang keras banget, yang kuat banget antara kamu sama aku. Saat aku pengen berontak, malah aku jadinya tunduk. Terus kamu bisa menundukkan aku, bisa memberikan aku kenyamanan dan kehangatan yang tidak pernah bisa aku rasakan dari orang lain. Dan ini sesuatu hal yang sebenarnya menakutkan untuk orang yang seperti aku. Aku menginginkan sebuah keadaan yang stabil, tenang. Sementara sama kamu itu nggak ada tuh yang namanya stabil dan tenang. Semuanya itu bagaikan kayak apa ya? Kayak api yang terus membara, terus tapi juga ini menghangatkan yang bikin kecanduan, dan itu sedikit membuat aku takut. Tapi dari dia Four of Wands ini yang dia pengen sampaikan, aku melihat ada sosok di dirimu yang bisa jadi cerminan aku, dan di sini aku merasakan kalau aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku bisa menjadi sosok orang yang mau untuk bisa berkomitmen sama kamu. And then aku mencintaimu banget di sini. Aduh. Ini adalah energi orang-orang yang benar-benar lagi fall in love ya kalau aku lihat. Jadi apa yang pengen dia sampaikan, pesan cintanya ya, kamu mau apa aku bisa kasih, mau menuhin cinta yang seperti apa aku akan berusaha, istilahnya seperti itu. Aduh, aku kalau channeling message kayak gini ya, ini tuh bagaikan deg-degannya tuh aku ngerasain itu loh, kayak aku menyatakan cinta pada kalian. Kenapa aku jadi deg-degan? Aku bakal lihat outcome ya. Aku nggak mau dalam-dalam, ini sama aja kayak nomor 1. Ini bikin aku geli-geli sendiri. Terus Spirit Guide, Angel One Power Red like I think it is. I will say my ghost can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. Ada Ace of Wands. Ada Ace of Swords. Aduh, kacamata aku. Ada The Wheel of Fortune. Hidup kamu akan lebih berwarna sama dia. Dia bakalan memberikan cinta yang tidak pernah diberikan cinta sebelumnya sama orang lain. Dari Ace of Wands, kalau misalnya kedepannya seperti apa, nanti ada sebuah tawaran
yang aku lihat. Cinta kalian berdua akan tumbuh, dan ini akan tumbuh dengan kokoh. Nanti ada sebuah komunikasi yang akan disampaikan ke kamu, dan di sini ada kehidupan yang lebih berwarna lagi. Ini destiny, sesuatu yang tidak bisa kamu lari dari hal ini. Mau kamu kemanapun pergi, mau dia kemanapun dia pergi, rasanya ini tetap ada, dan dia bakal selalu mikirin kamu. So aku bakalan lihat pesannya dari Oracle card. Wah, aku beneran kayak deg-degan abis nyatain perasaan cinta gitu loh. Capek banget. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini tuh kayak I'm happy for you. Aku senang dan bahagia. Kamu menarik energi cinta saat kamu enjoying momen ini. Jadi nggak usah dipikirin, atau nggak usah dicari, nggak usah dikejar. Nikmatin aja. Oh, ada religious factor. Ini mah keluar. Ya udah. Ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Jadi ada untuk beberapa dari kalian ini keyakinan yang beda, atau bahkan keyakinan contoh kamu punya agama yang sama tapi punya pemahaman yang beda. Tapi di sini ada religious and spiritual path. Jalan kamu secara spirituality beda sama dia. Very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Kamu juga harus nentuin kamu punya apa, biar itu datang ke kamu. You deserve love. You are lovable. Jadi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain mencintai diri kamu. Mau sebel sama kamu nggak bisa gitu, karena cuma bisa dicintain. Aduh, thank you for watching. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. And then kalau misalnya kamu request dibuatkan share personal, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye.